Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video rekomendasi lagi, tapi lebih ke segmen suka buku ini, baca buku itu, yang mana merupakan satu format video rekomendasi yang gue bikin, yang di dalamnya punya anchor atau batu loncatan buat rekomendasinya. Jadi nggak hanya sekedar gue ngerekomendasiin buku, tapi lebih ke kalau kalian suka sama buku satu ini atau yang vibes-nya sama, kalian bisa coba nih judul satu ini, judul lainnya yang akan gue rekomendasikan. Jenis video satu ini akan mempermudahkan kalian untuk nyari buku atau bacaan selanjutnya yang sekiranya sama dengan bacaan sebelumnya yang kalian suka banget gitu vibes-nya atau temanya. Dan gak hanya itu, tipe video seperti ini juga akan memudahkan untuk teman-teman pembaca baru yang mungkin referensi bukunya belum terlalu banyak kali ya. Jadi akan gue bantuin di sini deh. Lompatnya tuh ke sini loh, kayak gitu. So ya kalian udah paham kan konsepnya gimana? Lagian ini juga bukan video pertama dalam segmen ini yang pernah gue bikin gitu. So ya jadi sekiranya kalau mungkin ada tema-tema atau genre buku yang gak kesebut di sini, karena di setiap videonya gue akan rekomendasiin 3 buku. Yes, 3 buku aja. Kalian bisa coba check out video-video yang udah gue bikin sebelumnya dalam format yang sama. Dan kalau belum ketemu lagi, sabar aja karena gue berencana untuk bikin video dengan format seperti ini tuh lagi dan lagi. Jadi nggak akan berhenti di sini. So ya itu sih untuk pembukanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke video rekomendasinya. Nah, untuk judul pertama akan gue buka dengan komik dulu. Lebih tepatnya komik Si Buta dari Gua Hantu. Kenapa gue ngangkat buku satu ini sebagai anchor pertamanya? Karena buku yang pengen gue rekomendasikan adalah satu buku yang temanya relatif sama gitu. Komik action, kependekaran, yang silat-silat gitu. Terus ditambah lagi mungkin stylenya yang lebih ke realis. Ya seperti itulah. Kalau kalian enjoy komik-komik semacam Si Buta dari Gua Hantunya Bumi Langit, entah dari series yang mana aja deh, dari yang Mata Malaikat, ataupun Sapu Jagat, ataupun mungkin Raja Mandala, atau bahkan mungkin komik Mandalanya yang Golok Setan itu. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe bacaan seperti tadi, komik-komik yang seperti tadi, gue akan sangat menyarankan kalian untuk baca Kala. Judul satu ini merupakan karya dari Mas Ram, dan untuk by the time gue take video ini ya, dia masih ada bagian pertamanya aja. Untuk volume kedua masih belum. Jadi mungkin ditunggu aja. Yang jelas gue ngerasa bahwa vibes yang udah gue deskripsiin tadi tuh masih masuk gitu di judul satu ini. Dan akan gue bacain bentar ya, blurb singkat di belakang bukunya. Di tengah-tengah medan bekas pertempuran, di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, seorang pesilat tersadar tanpa ingatan akan dirinya dan apa yang terjadi di sekitarnya. Pengembaraan untuk mencari ingatannya yang hilang membuatnya sadar bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat banyak musuh berusaha untuk melenyapkannya. So, menarik banget kan, dia terbangun tanpa memori dan tiba-tiba aja semua orang pengen memburu dia gitu. Ini untuk artnya, kalau mungkin kalian penasaran, gak usah diraguin lagi deh. Udah asik banget seriusan. Dan ya, video rekomendasi suka buku ini baca buku itu kali ini dibuka dengan komik. Dan untuk judul yang pertama kali gue rekomendasikan adalah Kala dari Mas Ram. So ya itu tadi untuk genre pertamanya, komik action silat. Untuk rekomendasi dan genre kedua, gue akan berangkat dari bukunya Ziggy yang di Tanah Lada. Satu buku yang mengangkat tema soal child abuse. Dan mungkin untuk genrenya lebih ke drama ya. Karena gue udah bikin video pembahasan secara terpisah untuk judul satu ini di Tanah Lada, jadi mungkin nggak akan gue jelasin lebih jauh lagi ya. Dan kayaknya nama Ziggy juga merupakan nama yang besar gitu kalau kita lagi ngomongin novel-novel lokal di Indonesia. So, pasti udah banyak yang tahu lah. Nah, dari di Tanah Lada gue mau ngerekomendasiin satu novel juga, tapi bukan novel Indo. Dia lebih ke literasi Jepang gitu dan masuk ke klasik kalau nggak salah. Kalau salah bisa dikoreksi ya. Tapi yang jelas dari di Tanah Lada tadi gue mau ngerekomendasiin 12 pasang mata. Walaupun mungkin 12 pasang mata nggak spesifik mengangkat soal tema child abuse seperti di Tanah Lada tadi. Tapi untuk core-nya sendiri tetap drama dan ada hubungannya dengan anak-anak gitu. 12 pasang mata akan menceritakan tentang seorang guru yang ditugaskan untuk mengajar di sebuah desa nelayan miskin. Gue tuh awalnya nganggep cerita ini hanya akan berpusat pada ya struggle-nya si guru tani gitu, mengajar di area yang tertinggal. Tapi ternyata buku satu ini tuh jauh lebih besar daripada itu. Dia tuh punya pesan anti perang yang cukup lantang
tentang bagaimana si guru tadi cemas gitu mengajar anak-anak ini yang sedang tumbuh di masa perang. Yes, latarnya tuh di sana. Jadi di satu sisi dia berusaha dengan keras untuk mendidik anak-anak ini supaya memiliki masa depan yang jauh lebih baik, tapi di sisi lain ada kenyataan pahit gitu bahwa Jepang sedang berperang dan kalian tahulah itu bagaimana. Nah, anak-anak ini tuh ada yang oh one day gue akan ikut membela Jepang gitu dalam perang ini dan sebagainya. Itu kan sakit banget kan, miris banget gitu. Dan gak hanya itu, gue yang tadinya hanya berekspektasi ceritanya akan berada di satu timeline itu aja, ternyata enggak, timelinenya tuh terekspansi jauh gitu. Nggak hanya saat bu gurunya mengajar aja, tapi sampai anak-anak itu besar. Kita akan mengikuti kisah perjalanan anak-anak tadi. Ada yang mungkin sukses, ada yang kurang beruntung, ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah dan sebagainya. Itu sakit banget sih. 12 Pasang Mata merupakan salah satu literasi Jepang yang akan selalu gue rekomendasikan gitu ya untuk orang-orang yang penasaran. Satu bacaan yang penting, yang sedih banget, tapi ya masih sangat menarik untuk diikutin. So ya, dari di Tanah Lada gue berangkat ke 12 Pasang Matanya Sakae Suboi. So ya, itu untuk rekomendasi kedua. Sekarang kita masuk ke rekomendasi ketiga dan genre ketiga. Kali ini gue mau ngerekomendasiin buku misteri thriller. Nah, gue akan berangkat dari series Robert Langdon-nya Dan Brown. Yang gue tampilin sekarang mungkin The Da Vinci Code, tapi kalian bisa berangkat dari manapun sih. Baik dari yang Angels and Demons, kemudian The Lost Symbol, ataupun mungkin Inferno, Origin, ya terserah lah. Tapi intinya kalau kalian suka dengan genre misteri thriller yang sedikit berbeda gitu ya dari misteri thriller kebanyakan, yang mana mungkin biasanya kasus pembunuhan akan ditangani oleh seorang detektif gitu ya. Nah, di series Robert Langdon tadi, misteri pembunuhan tersebut akan ditangani oleh seorang simbolog atau orang-orang yang mempelajari soal simbol. Nah, dari sana gue mau nyaranin satu novel lokal yang punya vibes yang sama gitu dengan buku-bukunya Dan Brown. Yes, kalian gak salah, ini adalah novel lokal yaitu Jakarta Secrets-nya Rizky Ridiasmara. Di dalamnya pun sama, akan ada sebuah kasus pembunuhan yang akan disolving dengan cara menelusuri simbol-simbol tersirat yang ada. Tapi kali ini tuh tempatnya di Jakarta. So, menarik banget kan? Kalau nggak salah dia diterbitin sama penerbit Bentang. Gue udah pernah baca bukunya sebelumnya dan ya mirip banget sih vibes-nya. Akan masuk lah kalau kalian suka sama novel-novelnya Dan Brown yang series Robert Langdon tadi. Walaupun mungkin buku ini akan lebih impactful gitu ya, akan lebih nonjok kalau kalian memang orang Jakarta asli gitu, atau orang-orang yang sudah lama tinggal di Jakarta. Karena sebagai orang luar gitu ya, yang gak pernah tinggal lama di Jakarta, gue tuh kayak clueless gitu, kita tuh kemana? Gue tuh pas bacanya dulu berasa FOMO gitu, kayak ketinggalan. Orang-orang ini pasti waktu baca bagian ini, pasti seru banget nih, karakternya lagi kesana. Mereka pasti tahu tempatnya, sedangkan gue itu nggak tahu sama sekali. So ya, itu tadi untuk rekomendasi terakhir dalam genre misteri thriller. Gue merekomendasikan Jakarta Secrets-nya Rizky Ridiasmara. Dan ya, buku tersebut sekaligus menutup video kali ini dalam segmen Suka Buku Ini Baca Buku Itu. Untuk teman-teman pembaca lain yang mau ngerekomendasiin buku lain gitu ya dalam genre yang udah gue sebutin, bisa tulis di kolom komentar bawah. Atau mungkin kalau ada yang mau request genre apa yang harus gue jadikan anchor point untuk video dalam segmen ini ke depannya, juga bisa tulis di kolom komentar bawah. So ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.